Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita akan kuliah pada mata kuliah vertebrata air, yang kemarin kita sudah masuk pada pendahuluan dari materi vertebrata air. Bahwasanya mata kuliah vertebrata air ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 2 itu adalah mid dan final, dan yang lainnya adalah kita akan membahas setiap film dari pertemuan ini. Baik, dengan mengefisienkan waktu, untuk film pertama yang akan kita bahas hari ini adalah film Echinodermata. Baik, dari film Echinodermata yang akan saya tampilkan pada kesempatan ini adalah pada jenis yakni dari film Echinodermata. Pertama kita akan membicarakan tentang definisi Echinodermata itu sendiri, kemudian bagaimana kelas-kelas dari Echinodermata itu. Nanti saya akan membahas di sini dari film ini ada beberapa kelas dari Echinodermata. Saya akan ambil satu persatu dari film Echinodermata ini untuk melihat ciri morfologinya, anatominya, fisiologi, baik itu sistem pernapasan, peredaran darah, sistem saraf, alat indera, dan alat ekskresi, habitat dan penyebarannya. Kemudian kita masuk pada siklus hidupnya, bagaimana cara makan dan kebiasaan makan dia. Ini beda ya, cara makan dan kebiasaan makan. Nah, kemudian bagaimana tingkah laku reproduksinya, dan bagaimana pula peranan dan nilai ekonominya. Baik, sebelum kita masuk pada kelas-kelas pada film Echinodermata ini, maka saya perlu menyampaikan tentang definisi dari Echinodermata itu sendiri. Bahwa Echinus itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa Yunani. Jadi ada 2 kata, yakni dari Echinus dan derma. Nah, Echinus itu adalah landak, sedangkan derma itu adalah kulit. Jadi kalau demikian, maka kalau digabungkan dari 2 kata ini, maka dia berarti kulit landak. Nah, kalau kulit landak artinya dia itu sebenarnya seperti apa landak itu? Nah, landak itu mempunyai duri-duri sehingga dia dikatakan kulit berduri. Nah, sehingga Echinodermata ini ciri yang paling umum ketika kita melihat hewan ini di perairan yang mempunyai kulit yang berduri-duri, maka dia dikatakan film Echinodermata. Dipastikan dia adalah film Echinodermata. Tinggal dia masuk dalam kelas apa, seperti itu ya. Baik, nah kemudian hewan ini tubuhnya pada saat dia larva itu dia punya tubuh adalah simetri bilateral, dan pada saat dewasa dia itu menjadi simetri radial. Dan dia tidak memiliki kepala. Artinya tidak seperti hewan lain yang tersusun atas kepala, badan, dan ekor atau kaki. Nah, dia hanya memiliki bagian tubuh yang dinamakan dengan oral dan aboral. Jadi hewan ini sangat sederhana sekali, dia punya bagian morfologi tubuhnya. Dia hanya tersusun dari oral, aboral. Nah, apa itu oral? Oral itu adalah yang bagian dekat dengan mulut, sedangkan yang aboral adalah bagian yang terpisah dari mulut, yang jauh dari mulut. Nah, kalau yang jauh dari mulut itu umumnya pada bagian anus, tapi tidak semua hewan ini yang aboralnya adalah anus, seperti itu ya. Nah, kemudian hewan ini juga
dia punya susunan tubuhnya itu terdiri dari lapisan-lapisan kapur yang namanya osikel itu. Yang inilah yang osikula inilah yang membentuk duri-duri seperti itu. Nah, kemudian tubuhnya itu ada 5 bagian yang simetris ya. Ada bagian kalau dibagi tubuhnya itu secara terpisah, maka 5 bagian itu bisa dibagi secara simetris seperti itu ya. Artinya sama besarnya, sama dan sebangun seperti itu. Nah, ciri yang paling umum juga selain tubuh dan kulitnya dia berduri, maka dari semua kelas dari hewan ini itu dicirikan dengan adanya sistem pembuluh air. Ingat baik-baik, sistem pembuluh air yang namanya water vascular system. Jadi namanya water vascular system, ya, seperti itu. Ingat baik-baik, ini ada 2 ciri umum yang kita dapatkan ya. Jadi tadi kulitnya yang berduri, kemudian itu ada sistem pembuluh air, dan ini semua didapatkan dalam semua kelas. Demikian juga tadi ada susunan tubuh yang oral dan amoral. Kemudian hewan ini dia bergerak menggunakan kaki tabung. Jadi kaki-kakinya seperti bidak-bidak catur bentuknya ya. Dia seperti tabung. Nah, yang fungsinya itu untuk berpegang pada substrat. Jadi substrat yang ada di situ dia menempelkan kakinya yang agak lengket. Nah, selain itu, selain dia bisa berpegang pada substrat karena kakinya lengket juga, dia bisa memegang mangsa bahkan untuk menarik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida juga melalui kaki tabung ini. Jadi betul-betul hewan ini kalau kita lihat dia sangat sederhana, dia punya bagian-bagian morfologi tubuhnya. Nah, apa alat pernapasannya? Nah, alat pernapasannya ternyata dia menggunakan insang kulit yang biasa disebut dengan skin gill, papula, dermal branchia. Ini semua sama, yang namanya insang kulit. Artinya dia itu masih menggunakan kulit, insang-insang yang ada pada kulit yang di situ menjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini sangat sederhana betul. Belum seperti kita yang sistemnya itu adalah tertutup ya, udah melalui paru-paru dikeluarkan ke apa namanya melalui hidung. Nah, mereka tidak seperti itu, sangat sederhana ya. Nah, demikian. Nah, kemudian dia tidak punya darah seperti hewan tingkat tinggi ya. Manusia itu hewan tingkat tinggi ya. Ikan. Nah, ini tidak. Dia masih berupa rongga cairan yang semacam getah bening yang mengandung amobasit. Nah, inilah yang disebut dengan darah tadi ya. Nah, kemudian rongga-rongga tubuhnya itu, di dalam rongga tubuhnya ada kelenjar pencernaan. Jadi kelenjar pencernaan ini membantu di dalam proses pencernaan. Itu pula tadi kalau kita lihat di dalam proses pencernaannya, dia tidak tersusun dari mulut, kemudian tenggorokan, kemudian masuk ke lambung dan seterusnya. Nah, mereka sangat sederhana. Jadi dia ketika dia makan langsung di bagian rongga tubuh tadi yang di mana adanya kelenjar pencernaan, dan disitulah terjadi proses penghancuran daripada makanan oleh kelenjar pencernaan ini dengan menggunakan gerakan-gerakan peristaltiknya. Nah, sampai akhirnya bisa dimanfaatkan makanan tadi untuk dikeluarkan. Nah, di dalam rongga tubuh juga itu ada gonad. Nah, apa itu gonad? Gonad itu adalah bagian dari tubuh yang untuk kegiatan untuk reproduksi daripada organisme. Jadi gonad ini fungsinya dia untuk reproduksi dari organisme. Nah, gonad itu kalau bisa dikatakan dia terbagi dua, ada yang jantan, ada yang betina. Tapi dalam hewan yang tingkat terendah bisa saja dia itu dalam satu gonad begitu, itu akan ada hermafrodit, di mana pada saat tertentu dia jadi jantan, dan pada saat tertentu dia jadi betina. Nah, seperti itu.
Nah, tetapi juga ada yang sudah terpisah. Gonadnya ada gonad yang jantan dan ada yang gonad betina. Dan ada ampula. Ampula ini adalah kaki-kaki tabung tadi, ya. Nah, sistem sarafnya itu menyebar, artinya di seluruh epidermis. Apa itu epidermis? Itu epidermis adalah di bagian permukaan dari tubuh, di situ sarafnya melekat. Jadi sangat sensitif dia ketika terjadi ada sentuhan sesuatu di alam, maka dengan menggunakan respon pada jaringan lapisan permukaannya, dia akan merespon apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, dengan demikian dia bisa melakukan gerakan apa saja nanti setelah ada respon dari lingkungan tadi. Apakah terjadi ada aktivitas di situ oleh manusia, dia akan bergerak. Nah, bersembunyi dan sebagainya. Nah, ini dikirim sinyal tadi ke saraf ya. Ketika ada respon dari lingkungan, dia akan masuk ke sistem sarafnya dan kemudian direspon oleh organisme tadi untuk bergerak. Nah, demikian. Nah, hewan Echinodermata ini hidupnya di laut dan daerah litoral pada kedalaman yang cukup dalam sampai kedalaman 100 meter. Nah, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa pembahasan kita nanti akan masuk pada kelas-kelas dalam film Echinodermata. Ingat dalam susunan taksonomi, kita mulai dari kingdom. Jadi semua yang kita akan bahas di A vertebrata ini adalah kita mulai dari kingdomnya animalia. Kita tidak membahas tentang kingdomnya itu plantasi ya. Artinya bukan kita membahas tumbuhan di sini. Tetapi A vertebrata itu artinya A itu tidak. Ya, vertebrata itu artinya apa kira-kira? A vertebrata. Vertebrata itu bertulang belakang. Berarti kalau A tidak, vertebrata bertulang belakang berarti tidak bertulang belakang. Jadi yang kita akan ceritakan di sini adalah hewan-hewan perairan, karena ini adalah vertebrata air. Jadi hewan-hewan perairan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jadi semua film, semua kelas yang ada yang membahas tentang semua hewan yang tidak bertulang belakang, itulah dia masuk di dalam A vertebrata. Nah, demikian. Tinggal filmnya. Tadi kita sudah memulai dengan film Echinodermata. Nah, kalau kita seperti saya katakan tadi dalam taksonomi bahwa kita memulai dari apa? Dari kingdomnya animalia, kemudian turun naik ke bawah filmnya. Nah, di sini ada Echinodermata, macam-macam di situ ya. Ada krustase, ada moluska, dan lain-lain. Nah, itu filmnya seperti itu namanya film. Kemudian di dalam film Echinodermata ini ada kelas-kelasnya. Di dalam kelas ada familinya. Di dalam famili ada genusnya. Ya, di dalam genus, di dalam kelas tadi ada ordo, kelas ada ordo, kemudian famili, kemudian genus, dan terakhir adalah spesies. Nah, seperti itu kalau kita urut di dalam sistem taksonomi. Jadi dalam taksonomi itu sebenarnya untuk melihat sejauh mana kerabatan dari satu film begitu ya. Kalau dia punya kesamaan morfometriknya itu sama, relatif sama, maka dia bisa dikatakan dalam satu genus atau satu spesies. Nah, seperti itu. Nah, demikian dia ya. Nah, ternyata di dalam klasifikasi film Echinodermata ini ada 6 kelas ya. Ada 6 kelas dan jumlahnya cukup banyak ya. Seperti kelas asteroide sebentar kita akan bahas itu ada 5 ordo, ada 1.600 spesies. Ophiuroidae ada 3 ordo, lebih kurang 2.000 spesies. Kemudian ada kelas Echinoidae, 8 ordo, lebih kurang 950 spesies. Holoturoidae, 6 ordo, lebih kurang 1.200 spesies. Nah, Crinoidae dan Concentroxyloidae masih sedikit diketahui. Nah, ini semua kalau kita lihat ada 6 kelas di dalamnya. Tetapi kita tidak akan membahas dari 6 kelas ini karena ada yang memang sudah
hampir tidak ada lagi seperti konsentrosikloide ini yang memang dia hidupnya di zaman bukan di zaman modern seperti ini, tetapi dia di zaman-zaman sebelumnya atau yang dikatakan dengan zaman purba dan sudah menjadi banyak sudah banyak menjadi fosil gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dari kelas-kelas ini kita akan bahas satu persatu yang kita mulai dengan asteroide tadi ya. Nah, apa itu asteroid? Kalau kita dengar asteroid itu tidak asing sebenarnya ya. Karena asteroide itu kalau kita sering dengar itu dia adalah semacam bintang ya, bintang. Kalau kita lihat bintang, nah karena dia hidupnya di laut, maka dia dikatakan bintang laut. Nah, dia punya 5 lengan ya. Kalau 5 buah lengan, nah kalau 7 itu bukan bintang 5 ya, tapi bintang 7. Nah, itu sakit kepala itu. Tapi kalau ini adalah bintang 5. Nah, 5 bintang 5 itu yang di umumnya ya. Itu pada kelas asteroid. Tetapi lengan-lengan yang 5 ini tidak menjadi mutlak gitu ya. Tetapi dia bisa saja tangan lengannya itu hanya 4, bahkan ada yang lebih dari itu. Lebih dari itu ya pada bintang laut ini. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, mulutnya itu kalau kita lihat dia ada di bagian central dish. Ya, tadi katakan bahwa ada oral dan aboral. Nah, ini posisi daripada bentuk tubuh dia. Kalau posisi seperti ini, yang dekat dengan ini kaki, kalau kita balik, biasa posisinya kalau di alam dia seperti ini ya, telungkup. Nah, kalau kita balik, maka di bagian ini itu ada mulut di bagian sini. Itulah yang dekat dengan mulut dinamakan dengan oral. Nah, anus itu di bagian atas ini ya. Nah, itu namanya aboral. Jadi 2 kutub dia antara oral dan aboral. Jadi pendek sekali dia punya saluran pencernaannya. Nah, antara anus, mulut ke anus itu dekat ya. Seperti itu. Nah, kemudian kakinya ini nanti dia akan gunakan kaki-kaki tabung dan kita lihat. Nah, di situ ada duri-duri. Nah, kulit luarnya itu banyak bulu getar, insang ya. Nah, kemudian hewan ini dicirikan dengan adanya bintik mata. Di bagian mana bintik mata itu? Itu bintik mata itu ada di ujung lengannya ya, ujung-ujung lengan yang berwarna hitam. Nah, nanti kita akan lihat kalau di lapangan nanti diperiksa di bagian mana itu ujung-ujung itu yang ada bintik mata. Nah, disitulah sensor ya. Alat sensornya dia sangat peka terhadap cahaya. Jadi dia bisa merespon adanya cahaya di situ ya. Nah, ini merupakan bagian daripada sistem saraf dia. Nah, ini tadi yang kita sebut ya. Kalau kita lihat tadi ini mulutnya ya, tengah persis, sedangkan ini adalah anusnya. Nah, kemudian di sini ada kaki-kaki tabung ini. Nah, di kaki-kaki tabung yang kayak bidak catur ini, di situ ada duri-duri. Ya, di sampingnya ada duri-duri. Nah, disinilah yang dinamakan dengan tufi tadi ya. Nah, adanya di bagian sini. Ini kaki semua ini ya. Jadi kalau hewan ini sangat banyak kakinya, ribuan ya jumlahnya. Jadi dia seperti ini bentuknya. Nah, ini ya seperti demikian. Secara sekilas ya, posisi mulut itu ada di bagian sini tadi ya, persis ini. Lanjut. Nah, anatominya kelihatan sini sebenarnya. Jadi hewan ini ingat ciri yang saya sebutkan sebelumnya tadi bahwa hewan ini dia mempunyai sistem pembuluh air yang dinamakan dengan madreporid. Ini bentuknya, dia posisinya ada di bagian aboral, dekat aboral, ini aboral ya. Posisinya ya, anus di sini. Nah, di sini ada namanya madreporid. Nah, madreporid ini adalah saluran air yang masuk, di mana dia ini adalah sistem pembuluh air yang dinamakan madreporid. Nah, dia punya susunan ini bagaimana? Karena kaki-kaki tabung itu bisa bergerak hanya dengan menggunakan cairan yang dari luar berupa air tadi.
sehingga terisi itu dia punya kaki oleh air sehingga dia bisa bergerak, yang kita sebut tadi ampula, maka ada sistem pembuluh air yang masuk. Jadi air masuk, di situ kemudian dia masuk pada namanya saluran stone canal, ada saluran batu di sini yang menjadi pintu masuknya air. Kemudian air tadi menyebar mengelilingi bagian ini yang dinamakan dengan ring kanal. Nah, dalam ring kanal ini kemudian ada radial. Ini radial-radialnya ya. Nah, radial-radialnya masuk ke sini semua. Nah, setelah radial-radial ini itu ada bagian lateralnya. Nah, lateral kanal ini dia akan tersambung dengan semacam ampula. Nah, di ampula ini ada kaki tabung yang keluar. Dia akan mengisi semua kaki-kaki tabung tadi. Nah, demikian dia. Nanti dia akan mengisi kaki-kaki tabung. Nah, ini bentuknya kaki tabungnya. Ini ampulanya. Ini dia akan ada kaki tabungnya sini sehingga berisi air ini kaki tabung tadi yang disalurkan melalui madreporit. Nah, begitu sistem dia ya. Nah, kemudian pada hewan ini ada gonad. Nah, gonad ini di setiap lengannya ini ada gonad. Nah, sangat bisa dibayangkan berapa lengan dan berapa jumlah gonad. Gonad itu kecil ukurannya dan jumlahnya dalam satu lengan ini bisa saja jutaan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi, bukan berarti ini adalah gonad dipisah dengan ampula, tetapi dia bersatu sebenarnya. Ya, di sini ada kelenjar pencernaan, di situ pula ada dalam satu lengan ya, ada ampulanya, di situ ada gonadnya. Nah, begitu. Nah, kelenjar-kelenjar pencernaan seperti ini bentuknya, seperti ini ya. Nah, demikian. Itu anatomi dan morfologi dari hewan ini yang kita sudah ceritakan. Bagaimana sistem pencernaannya? Nah, sistem pencernaannya itu dia dua ya, ada dua perut namanya kardiak ya. Ada yang namanya perut besar yang dinamakan dengan kardiak, sedangkan yang kecil itu adalah pilorik. Jadi ada dua perutnya. Nah, disitulah makanan tadi dicerna. Nah, anus itu feses yang tidak yang makanan yang berupa ekskresi atau feses itu dibuang melalui anusnya ya, anus di bagian atas tadi kita katakan ya. Ingat, hewan ini oral aboral. Kemudian dia itu ada sistem pembuluh air, ya dia berduri. Itu ciri umumnya ya. Nah, lanjut. Nah, sistem sarafnya itu berupa tadi kita katakan di epidermis tubuh ini. Di situ menyebar semua sistem-sistem sarafnya. Nah, disinilah yang akan merespon keadaan lingkungan perairan. Nah, kemudian pernapasannya dia ini dengan oksigen, jadi dia butuh oksigen yang ditangkap oleh insang yang ada di kulit tadi, kemudian ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang melalui dinding tubuh, ya, seperti itu. Nah, bagaimana reproduksi dari hewan ini? Nah, reproduksi hewan ini dia ada dua bentuknya ya. Ada yang walaupun demikian kita katakan dua, jadi hewan ini dia sudah diusius. Apa itu diusius? Diusius itu artinya jenis kelamin jantan dan betina itu sudah terpisah. Ingat, jenis kelamin jantan dan betina sudah terpisah ya. Bukan, dia tidak bersatu lagi antara jantan dan betina. Walaupun dia ini adalah hewan tingkat rendah seperti itu. Nah, kalau kita lihat dengan sistem dia seksual, maka pembuahannya itu dimulai dari adanya telur, kemudian sperma yang bersatu di perairan. Jadi pembuahannya dia itu di luar ya. Eksternal itu pembuahan di luar, bukan internal. Kalau internal itu pembuahan di dalam. Jadi pembuahannya dia secara eksternal, di luar terjadinya. Jadi telur dan sperma itu pertemuannya ada di perairan. Kemudian menjadi blastula, setelah terjadi pembuahan antara terjadinya pertemuan sel telur dan sperma akan terjadi pembuahan, akan melalui proses namanya blastula, gastrula, larva, bipinaria. Nah,
pada saat bipinaria ini masih bisa dibagi dua. Nah, setelah dia sudah besar, dia akan bisa dibagi menjadi 5 bagian yang simetris seperti yang dikatakan tadi. Nah, kemudian kalau itu tadi yang reproduksi secara seksual. Nah, yang reproduksi aseksual, dia ada namanya visiparity. Nah, visiparity itu pembelahan di mana dia akan menyekat atau melepaskan salah satu dari 5 lengannya tadi. Nah, lengan yang terpisah di situ akan membentuk, akan tumbuh lagi lengan-lengan baru seperti ini prosesnya. Dan pada akhirnya lengan yang tumbuh baru akan sama panjangnya dengan lengan yang lama. Jadi dia ini sebenarnya mempunyai eh, apa eh, eh, produksi yang sangat tinggi, produktivitas yang sangat tinggi. Jadi sangat cepat dia tumbuh. Nah, karena dia punya kemampuan di dalam dua hal untuk bereproduksi, yakni dengan cara eksternal dan dengan cara uh, visiparity. Nah, tadi kalau kita lihat dengan kemampuan reproduksi secara eksternal di mana setiap lengannya itu terdapat gonad, maka kemampuannya untuk bereproduksi ketika uh, dia itu tercukupi makanan, ini bisa saja hewan ini akan menjadi blooming di perairan. Nah, habitatnya ada di mana? Dia itu kalau secara ekologi ada di zona intertidal, di karang, dan kedalamannya itu di kedalaman rendah, yaitu 2-6 meter. Bahkan sampai kedalaman yang lebih dari 60 meter. Nah, dia menyebar di seluruh perairan dunia. Jadi tidak ada satupun perairan dunia yang tidak ada bintang lautnya. Ada di Arktik, Indian, Atlantik, Pasifik di kita ya. Nah, Indian di kita, Mediterania, semua. Nah, siklus hidupnya, jadi dia ini cepat sekali dia tumbuh dan dewasa. Setelah dia melalui fase telur sperma pertemuan tadi, dia planktonik. Planktonik itu artinya dia masih melayang di permukaan, sampai pada akhirnya dia akan jatuh menjadi bentik pada fase-fase tertentu di mana seperti ini, fase bentiknya. Bentik itu artinya dia sudah berada di dasar perairan. Karena hewan ini dia tidak melayang, tetapi dia ada di dasar perairan. Kemudian di dasar perairan ini pada fase sudah mulai dewasa dan pada akhirnya dia bereproduksi lagi dan seterusnya. Jadi cukup panjang fasenya itu ada di planktonik. Dia ada beberapa fase yang dilalui di planktonik pada saat dia melayang di perairan. Pada saat dia jatuh itu hanya tinggal 2 fase, tetap sudah mendekati dewasa. Nah, bagaimana makannya? Dia ini adalah pemakan pemulung yang cukup hebat ya, yang mana dia ini adalah hewan karnivor. Nah, jadi dia asteroid yang memang dia akan menyedot semua makanan, bahkan makanan-makanan yang gastropod, bivalvia, tritip, ini polychaeta, ya cacing-cacing dia makan, bivalvia saja dia makan, tritip yang hidup, yang merupakan krustase juga dia makan. Jadi ini sangat kuat enzim yang ada di dalam tubuh dari asteroid ini, bintang laut ini, karena dia mempunyai enzim yang bisa melumat ya, sehingga memecah jaringan-jaringan tubuh tadi menjadi lebih halus dan bisa disedot. Jadi dia punya cairan seperti itu. Jadi kemampuannya untuk dia menghancurkan jaringan-jaringan yang besar, yang kuat, yang keras ya, seperti itu. Nah, selain itu dia pemakan plankton dan detritus organik. Dengan cara apa? Dia akan tarik di dalam melalui dia punya kaki-kaki tabung tadi yang saya sudah jelaskan untuk menangkap mangsanya. Nah, setelah itu diarahkan ke mulut, kemudian masuk ke perutnya, di situ ada kelenjar pencernaan, ada enzim yang menghancurkan. Nah, yang pada akhirnya setelah itu dimanfaatkan dan yang tidak dimanfaatkan akan keluar ke anus. Nah, bagaimana peranan dan nilai ekonomi? Nah, sejauh ini untuk penelitian-penelitian tentang bintang laut ini belum diketahui secara pasti yang punya nilai ekonomi, namun dia secara umum
seperti jenis Acanthaster yang lengannya banyak ini, yang tadi itu semua banyak gonadnya di sini. Nah, itu dia punya lengan ini banyak sekali ini. Jadi ketika dia itu blooming di suatu perairan, karena adanya kondisi lingkungan yang sangat baik bagi pertumbuhannya, maka dia sangat cepat tumbuh dan bahkan ini sangat berbahaya bagi daerah-daerah yang karang karena dengan hadirnya hewan ini akan caster planci ini, jenis bintang laut seperti ini, dia akan menjadikan putih karang tadi. Makanya kelihatan sekali bagaimana hewan ini ketika dia blooming banyak di perairan, maka dia akan menyebabkan pemutihan karang. Jadi salah satu penyebab terjadinya pemutihan karang karena bloomingnya akan caster planci ini di perairan. Jadi ini sangat berbahaya. Namun kalau kita lihat dari sisi warna, sebenarnya hewan ini bisa potensial untuk dijadikan hewan hias, ya, karena warnanya sangat berwarna-warni di sini, ya, seperti itu. Nah, coba dilihat, diperhatikan betul bagaimana hewan ini dia bisa merusak jaringan di dalam jaringan yang ada di dalam karang ini. Saya kira begitu, ya. Oke. Kemudian saya kira demikian untuk presentasi di asteroid. Kita masuk pada bagian yang berikutnya, yakni kita masuk pada filum Ophiuroideae. Nah, apa itu filum Ophiuroideae? Nah, filum Ophiuroideae ini, nah ini itu disebut dengan bintang ular. Kalau kita lihat tadi, hampir sama dia punya bentuk. Dia terdiri dari segi 5, tetapi sebenarnya pada prinsipnya hewan ini sangat berbeda. Berbeda dengan bintang laut. Nah, kalau bintang laut tadi cirinya dia struktur morfologinya itu dia punya bagian-bagian tubuh itu keras. Dia tidak tangan-tangannya tidak panjang sekali seperti bintang ular. Nah, tapi kalau kita lihat, nah dari sisi penamaan dulu itu ada bintang. Kalau bintang laut namanya asteroid, ya. Kalau ini bisa dikatakan starsea. Kalau ini ya paling bisa kita kenal dengan nama bintang ular, serpent star, brittle star. Itu nama-nama dari film untuk kelas Ophiuroideae ini. Nah, apa perbedaannya? Kalau di bintang laut tadi itu dia agak keras, dia punya morfologinya, morfologi atau bentuknya lengannya itu dia kaku. Kalau ini dia lunglai dan bisa sangat langsing dan panjang, sedangkan tadi pendek dan kaku. Kalau ini lunglai dan panjang, ya, dia punya lengan. Kemudian bagian pisin itu bagian kepalanya antara oral dan aboral itu kalau yang bintang laut dia besar, sedangkan ini pisinnya kecil. Jadi bagian daripada oral dan aboralnya itu sangat kecil. Kemudian perbedaannya juga dia kalau tadi itu untuk yang bintang laut dia punya penghisap. Nah, kaki tabung, dia punya kaki tabung dan punya penghisap. Sedangkan ini tidak punya penghisap, jadi dia tidak kuat untuk memegang, ya. Karena kenapa? Karena ternyata hewan ini dia bukan dia berada di bentik atau di dasar perairan, tetapi dia melayang di air. Melayang itu dia tidak menyentuh dasar, tapi dia berada di kolom air dan berenang. Jadi tidak ada di dasar dia ini, hewan ini. Dia berenang-renang dengan menggunakan lengan-lengannya, ya. Jadi karena lengannya ini lunglai, maka itu bisa digunakan untuk berenang, ya. Nah, kemudian kalau bintang laut tadi dia punya lengan-lengan itu
dia kaku dan kuat, tersusun satu dan bagian yang lainnya sangat kuat, walaupun nanti ada visipar itu yang bisa memutuskan tubuhnya tadi pada saat dia bereproduksi. Tetapi kalau kita lihat ini bagian apa saja dari lengannya itu bisa putus dan rapuh, jadi mudah. Walaupun demikian, dia bisa tumbuh kembali dengan tangan yang baru. Sama dengan yang tadi ya, sebenarnya untuk di bintang laut dia bisa tumbuh kembali dan menjadi individu baru. Tapi kalau ini pada saat putus di tengah ini, dia bukan menjadi individu baru, tetapi tumbuh menjadi lengan yang baru. Gitu. Nah ini, ciri yang umum yang sama itu madreporid, sama ya, ada kemudian oral aboralnya itu posisinya ya, di mana, seperti itu. Nah demikian. Nah kemudian hewan ini cukup banyak yang beragam kalau kita lihat. Jadi mulut ada di bagian oral. Mulut itu terhubung ke lambung, dan satu juga yang berbeda dengan hewan kelas bintang laut tadi, di mana dia tidak mempunyai anus. Nah ini kekurangan dia ya, tidak punya anus. Nah sisa makanan dibuang melalui mulut, kemudian jadi karena dia tidak punya anus, maka dia makanan yang dimakan melalui mulut akan dibuang lagi melalui mulut. Jadi fungsi mulut itu sebagai dia selain dia mengambil makanan juga untuk mengeluarkan makanan. Nah, hewan ini suspensi feeder, artinya itu dia mengambil makanan yang tersuspensi yang ada di kolom perairan ya, seperti itu. Nah, namun ada yang filter feeder. Filter feeder itu artinya dia menyaring makanan. Ada yang deposit feeder juga, artinya mengambil makanan-makanan yang mengendap. Dan ada yang scavenger. Scavenger itu memakan bangkai ya. Jadi potongan-potongan bahan organik yang jatuh itu dia akan makan. Ya, seperti itu. Seperti namanya krustase yang mati atau hewan-hewan yang lain ya. Nah, makanan utamanya itu detritus. Apa itu detritus? Detritus itu adalah bahan organik yang sangat kecil, yang mana dia itu hampir sama ukurannya dengan plankton, seperti itu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh yang akan dimanfaatkan oleh hewan ini. Nah, sistem reproduksinya ternyata hewan ini sudah dioecious, artinya dia ini sudah terpisah antara jantan dan betina. Nah, dan pembuahannya terjadi di luar, di mana dikatakan tadi adalah pembuahan eksternal. Artinya telur dan sperma itu terjadi pertemuan di luar. Ya. Nah, kalau ketika telur menetas, itu dia akan menjadi larva, sampai pada akhirnya dia menjadi dewasa. Jadi prosesnya cukup panjang dengan beberapa metamorfosis yang dilalui. Nah, jadi hewan ini satu kelebihannya, satu juga cirinya yang tidak sama dengan bintang laut, dia mempunyai kantung pengeraman ya. Jadi anak-anak yang ada itu dieramin, telurnya di situ, dan larvanya tidak, walaupun memang setelah dierami tadi, telur-telur tadi kemudian larvanya tidak dilepas langsung di perairan, tapi dia itu karena larvanya ini tidak bisa berenang, nanti setelah mendekati fase tertentu baru dilepas karena sudah masuk pada fase berenang. Karena tadi kita katakan bahwa memang hewan ini dia bukan hewan yang ada di dasar perairan. Gitu ya. Saya kira untuk film ini tidak terlalu banyak dibahas. Jadi kesimpulan kita pada dua ini, mungkin mahasiswa dari tugasnya bisa melihat apa perbedaan antara kedua jenis hewan ini, ya, antara asteroid dan Ophiuroidae, ya. Jadi kelas asteroide dan kelas Ophiuroidae. Demikian hari ini saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.